Wah, apa ya? Banyak sih sebenarnya. Sempet nggak ngitung sih. Cuman kalau misalnya di Ladakh itu kayaknya ada 8 atau 10 gitu ya. 10 mungkin. 10 ya, 10. Kalau Arktik kayak lebih dari itu sih. 20 sampai 30 mungkin. Iya. Itu pamerannya di mana sih? Di ruang pamerannya. Yang di Kroasia kita di kota Groznynya, yang di Jakarta kita ada set di Jakarta Utara ya waktu itu ya, ada ruang pamer. Buat dia nama saya gimana pengalamannya syuting dalam aktor di sana gitu, ada spot sangatnya atau kayak gimana? Awalnya kita deg-degan gitu, tapi ternyata pas udah kenal, terus kita udah reading bareng, menyenangkan sekali. Ramah juga, apalagi si Carlo ya, itu emang orangnya sangat-sangat iya, komedi juga sih orangnya. Jadi kita jadi terbawa suasana juga, terus juga mereka mau kolaborasi, mau kerjasama itu juga enak banget gitu. Jadi humble sekali merekanya. Kalau Sheila? Iya sama, awalnya kita deg-degan tapi aku inget banget review pertama itu sama review Badurina yang jadi Marco di film sore ini. Ternyata waktu datang dia humble sekali dan benar-benar willing untuk kerja bareng dari nol. Kita sama-sama bedah skripnya, sama-sama bedah karakternya, saling punya masukan untuk bikin film ini gimana ya caranya jadi lebih menarik lagi, gimana ya kita bikin scene ini jadi lebih menarik juga untuk penontonnya dan untuk karakternya gitu. Jadi overall pengalaman yang sangat menyenangkan sih. Sheila kan di film ini banyak banget pingsannya ya. Itu gimana sih? Harus di mungkin ada pengalaman syuting ketika acting pingsan dan dengan berbagai gaya kan dia pingsannya. Aku sih tinggal jatuh aja, mungkin berat lebih di Dion kali ya. Ya, apa nih? Gimana? Adegan-adegan pingsan. Maksudnya apa? Enggak, mungkin syutingnya. Oh, ketika syutingnya ya nggak ada terlalu Iya, kesukaan nggak ada. juga sih, Janjian karena- aja sih Mbak. Iya, janjian. Yang penting reaksinya pas dan natural. Yang penting itu sih, kepasin naturalnya itu yang mungkin itu yang kesulitan. Jadi jangan sampai kayak saya udah jaga-jaga mau Nangkep. mau nangkep Sheila gitu. Ya, tapi juga waktu persiapan sebetulnya kita memastikan adegan berjatuh berkali-kali itu tidak melukai pemain. Jadi kita sempat ada workshop belajar sama staff untuk mencari titik jatuh yang pas yang tidak melukai Sheila tuh kayak apa ya? Tapi juga natural. Ya, bahwa kemudian ketika syuting terjadi ternyata Sheila begitu jatuh ditangkap sama Dion. Kalau Lebih aman lagi. kalau saya penasaran justru Pak adegan Sheila sama Dion yang bangun tidur, bangun lagi, terus siapa kamu gitu. Itu kan angle-nya tuh berbeda-beda gitu. Itu gimana supaya kita tidak merasa, penonton tuh merasa kebosanan, ini kok diulang lagi gitu. Nah, itu seperti apa, dan juga mungkin secara teknisnya juga Sheila sama Dion juga bagaimana, itu kan sama ya adegannya bangun tidur, berdiri, terus kayak aduh harus mulai lagi gitu untuk bisa. Sebenarnya saya selalu percaya Dion dan Sheila dengan kemampuan acting mereka sejujurnya Mbak, mereka menceritakan film ini lebih jauh, lebih dalam daripada yang mampu saya lakukan sebagai sutradara. Jadi bahwa kemudian shotnya kemudian harus berbagai macam, sebenarnya bukan lahir supaya beda-beda, tapi merespon perasaan-perasaannya sore yang Sheila lahirkan, yang sebenarnya kan selalu berbeda-beda. Jadi saya tinggal merespon, oh kalau Sheila memberikan rasa ini, sebaiknya dari arah paling mana ya yang paling tepat menceritakan perasaan ini. Jadi lebih ke merespon kemampuannya Sheila sebagai sore. Terus bagaimana juga Sheila dalam mentranslate kayak oke, ini bagusnya seperti ini untuk bisa diambil sama bisa akhirnya tektokan sama sutradaranya. Sebenarnya approach aku setiap syuting berusaha jujur aja sih sama skripnya. Jadi banyak ngobrol sama Yandi, setiap scene-nya yang sore rasakan tuh apa ya, berusaha ngerti konteks emosi yang sore rasakan, sebelumnya yang terjadi apa, mungkin kayak kejadian-kejadian di balik yang terjadi di skrip yang mempengaruhi pengambilan keputusannya sore tuh apa gitu. Jadi approach-nya lebih ke sana sih, berusaha berempati sama sore dan terus. Mas Yandi, ini filmnya kan ngambil temanya kayak time loop gitu ya. Sebenarnya Mas Yandi ada referensi film atau seri sendiri nggak sih untuk sore ini? Kayaknya referensi sifatnya nggak sadar sih Mbak. Jadi nggak dengan treatment ku caplok-caplok dari apa, tapi tentu terpengaruh dari
sepanjang pernah nonton sih. Selain kita nggak boleh menceritakan poin tadi sebenarnya dalam obrolan ini, kita mau ngejaga pengalaman penonton gitu. Ya kayaknya cukup banyak ya, kita sebenarnya bisa menemukan itu di mana-mana. Akan dipasarkan di Eropa juga mungkin, nah syutingnya di Kroasia. Kita apakah akan didistribusikan di Eropa juga? Iya. Di selain di berapa negara nanti distribusinya? Sejauh ini masih dalam proses, jadi masih belum bisa dikasih tahu akan ada di negara mana aja. Tapi yang jelas kita akan coba buat membawa sore ke internasional. Mas Hendy, kan banyak shoot yang di tes gitu ya, itu beneran ketika dia sendiri atau gimana sih Mas? Dia 14 hari kita di Finland totalnya, benar-benar menaiki kapal pemecah es itu. Kalau dong kenapa sampai kita kemudian memilih membungkus sore dengan sinematografi yang cantik itu? Saya percaya sinematografi dan Dimas, kami selalu percaya kalau memilih style dalam delivernya selalu menservis cerita dan apa yang diberikan aktor. Jadi bahwa kalau hasilnya terima kasih, kami terhormat bilangnya jadi cantik. Sebenarnya itu apa yang cerita dan Sheila dan Dion deliver. Kami tinggal menangkap se-efisien mungkin aja supaya filmnya tentang Sore dan Jonathan. Mas Yati kan ada film saya perhatiin ada Easter egg ya, 825 jam itu ada maknanya sendiri nggak sih atau apa? Mungkin bisa dijawab atau menjadi misteri buat penonton? Kayaknya nggak apa-apa jadi misteri. Berarti nggak ada makna apa-apa ya? Ya kita simpan sendiri aja. Berarti penonton biar kita sendiri aja ya. Potensi sequel mungkin? Potensi sequel ada nggak? Belum mikir ke sana sih. Lebih ke mikirin sekarang semoga 10 Juli nanti semua menaruh kepercayaannya dalam bentuk datang ke bioskop. Ada targetnya nggak sih? Punya target nggak? Insya Allah dulu. Kalau dulu ya Mbak. Jangan lupa nonton Ya, film Sore di bioskop. Istri dari Masa Depan. Tuntun kami. Sekalian mulai gitu ya. Ya. Jangan lupa nonton film Sore Istri dari Masa Depan. Mulai tanggal 10 Juli di bioskop. Bioskop. Suka banget kekompakan ini. Oke. Mas Yani punya target nggak? Target penonton? Sebanyak banyaknya sih. Foto dulu Kak Sheila dan Kak Dionnya ya, dari sebelah kanan. Kanan. Sebelah kanan. Kanan. Tengah. Tengah. Dan kiri. Bawah kanan. Ke bawah boleh nggak? 1, 2, 3. Oke, makasih. Udah Shato? Tiga pertanyaan ya. Sheila, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oke. Sheila belajar bahasa Malaysia sendiri itu seperti apa sih perjalanannya dan sesulit apa? Sebenarnya aku dikasih guru les, kita latihan 10 sesi. Pertama pasti belajar cara mengejanya dulu. Cuman ternyata cara mengejanya itu cukup mirip sama bahasa Indonesia. Bacanya SI saja, bahkan ada beberapa pelafalan sepertinya itu di Kroasia ada, di Indonesia kan juga ada gitu. Cuman paling yang agak sulit buat aku huruf Z sih, karena kalau di Indonesia kan kita jarang punya huruf Z di kata-kata yang biasa kita gunakan. Sementara di Kroasia itu cukup prominent gitu. Jadi itu sih yang banyak bikin aku kesulitan. Cuman aku dibantu banget sama aktor-aktor Kroasianya, kayak mereka notice aku kesulitan di bagian itu, jadi mereka malah ngasih alternatif kata atau alternatif intonasi, kayak gimana kalau misalnya nadanya diginiin aja, jadi terlihat memang sengaja samar Z-nya gitu. Jadi nambah kebiasaanmu terhadap bahasa nggak sih Kak Sheila? Jujur aku sekarang selain dialog paling bisa nanya, aku bisa memperkenalkan diri, bisa nanya harga itu berapa, jadi kalau belanja udah bisa. Berapa bahasa yang dikuasai Kak Sheila kalau boleh tahu? Dua, aku cuma 2 sekarang. Apa aja Kak? Indonesia dan bahasa Inggris. Sheila sama Dion, saya penasaran. Terakhir ya? Di adegan terakhir itu kan kayaknya tuh suasananya dingin banget gitu loh, karena ranting-rantingnya udah hancur. Orang-orang di sekitarnya pada pakai jaket, tapi kalian kan cuma pakai, apalagi Sheila pakai tank top, kamu juga cuma pakai sweater. Dan itu kayaknya berulang-ulang kali kan adegannya, karena untuk mengulang itu seperti apa sih tantangannya gitu. Karena saya pasti tahu pasti dingin banget kan gitu.
Ya standby jaket aja sih gitu. Kita kalau nggak lagi take ya kita pakai jaket. Terus pas take ya kita begitu. Dingin banget gak sih atau memang Untuk aku yang warga Bekasi sih dingin ya. Sebenarnya itu kan masih belum peaknya fall gitu. Hey, kamu tuh bajunya masih berjaket, aku tuh dress tipis. Kamu pakai kaos dan jaket, iya kemeja. Ada outernya. Enggak lah. Ya gitu. Mungkin kalau bisa disebut satu adegan favorit kalian apa sih? Ending scene saya. Kenapa? Buktikan di bioskop. Oke, shout out ya. Abis itu Dion bisa duluan, Sheila di sini bentar. Jangan lupa nonton. Oke. Jangan lupa nonton film Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli di bioskop. Sayang, foto dulu berdua di sini. Foto berdua. Ya. Oke, Dion boleh jalan dulu, ikutin kakaknya. Sheila satu pertanyaan boleh? Ada yang mau tambah? Soal film ya? Kak Sheila kan belajar bahasa Kroasia nih, dipraktekkan juga nggak sih sama Kak Vidi gitu sehari-hari gitu? Oh, ada sih sebenarnya satu kalimatnya sore. Ada satu kalimatnya sore yang menurut aku krusial banget untuk identitasnya sore. Kalimatnya Damaram Jiveti Deset Tisca Jivota Ujiaji Zabralatevi. Aku pernah tulis surat untuk Vivi kalimat itu. Artinya apa Kak? Artinya bisa disaksikan di film Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli. Reaksinya Kak Vidi kayak seperti apa? Dia masih bingung soalnya waktu itu belum tahu artinya apa. Oke, makasih. Satu lagi. Latihan olahraga ya, buat jadi keterusan gak sih setelah syuting? Agak sih. Aku sekarang lumayan rutin dan kebetulan emang teman-temanku kayaknya mereka excited melihat aku olahraga, jadi aku diajak terus kayak yaudah main ini gitu. Nyobain pedal juga nggak? Nah aku tuh nyobain ya waktu itu, cuman ternyata aku nggak berbakat, kayak emang hand eye coordination aku bodoh. Setelah syuting ini apa sih yang karakter Soraya yang masih dibawa yang susah lepas gitu? Kayaknya nggak ada sih. Pada dasarnya aku setiap karakter rasanya mengucapkan selamat tinggalnya di scene terakhir aku syuting. Pencapaian jadi aktris. Kanan, 1, 2, Nanti ya, begitu baju. Bawa dong, Oke. bawa. Udah, di bawah udah foto. Terima kasih ya.